Mengurus paspor benar-benar menguras waktu dan tenaga. Tapi tenang, di video kali ini aku akan membahas tips supaya kamu gak perlu buang-buang waktu saat mengurus paspor. Based on true story, ini dari pengalaman aku dan aku nggak mau kalian bisa merasakan hal yang sama. No. Jadi di sini aku mau menyampaikan berita baik dan berita buruknya dulu nih. Berita baiknya adalah sekarang ini seluruh proses pendaftaran pembuatan paspor baru ataupun perpanjangan paspor itu sudah menggunakan sistem online. Jadi kalian nggak bisa nih kayak ucuk-ucuk datang ke kantor imigrasi untuk melakukan pendaftaran paspor seperti dulu lagi secara manual. Mungkin beberapa kantor masih ada yang menerima, but I'm not sure about it. Better kalian daftar online. Dan gimana sih caranya untuk daftar online? Pemerintah udah menyediakan satu aplikasi namanya M-Paspor. Ini bisa di-download di aplikasi App Store ataupun Google Play Store. Nah, setelah kalian download aplikasinya, kalian bisa registrasi akun. Kemudian setelah registrasi akun, lakukan verifikasi email dan buat daftar permohonan. Nah, di daftar permohonan ini ada dua jenis, pembuatan paspor baru atau perpanjang masa berlaku paspor. Ikutin aja step-step yang ada, siapin berkas KTP, kemudian paspor lama kalau kalian ingin melakukan perpanjangan paspor. Dan ada beberapa dokumen yang diperlukan, tapi ini sifatnya opsional, seperti kartu keluarga, terus ijazah, itu juga perlu disiapkan. Pilih lokasi dan jadwal terdekat yang bisa kalian kunjungin. Lokasi ini adalah lokasi pengambilan foto di kantor imigrasi terdekat. Dan tiap hari itu ada kuotanya, jadi kalian harus cermat juga nih, mau pilih tanggal yang mana. Setelah kalian sudah pilih tanggal, kalian bisa melakukan pembayaran. Nah, pembayaran itu juga bisa melalui mobile banking atau beberapa e-commerce. Dari segi flow, gue nggak ada komen. Ini flow yang sangat mudah dimengerti. Gue sebagai masyarakat awam pun mengerti sama step-stepnya. Sangat mudah digunakan. Tapi yang bisa menjadi masukan adalah yang pertama, aplikasi ini tuh belum seamless. Dalam artian, ketika kita buka masih sering request time out, data diperbarui, atau ada beberapa orang juga yang mengeluhkan bahwa alamat email yang mereka registrasikan itu tidak valid, padahal email tersebut ya biasa mereka gunakan. Yang kedua, pemilihan lokasi ini sering banget random. Gue inget banget di tanggal 27 Januari gue melakukan registrasi buat daftar pemohon. Daerah yang gue tinggalin pada saat itu ada di sekitar Jakarta Timur, tapi lokasi yang muncul itu justru di Jakarta Barat, Soekarno-Hatta, bahkan sampai ke Semarang, Jogja, dan luar kota lainnya. Kemudian gue coba lagi di tanggal 30 Januari, dimana pada saat itu gue lagi di Bekasi nih. Dan pada saat buka aplikasinya, ternyata di tanggal 30 Januari itu berubah lagi. Lokasi terdekatnya benar-benar sesuai dengan lokasi gue saat itu. Ada dari Bekasi, ada MPP Bekasi, ada juga dari Jakarta Timur. Untuk pemilihan lokasi memang banyak banget yang sering mengeluhkan, dan gue juga nggak tahu di sini logiknya mereka menggunakan apa. Tapi buat kalian yang lagi berusaha untuk daftar online paspor, keep trying, karena mungkin akan ada saatnya nanti lokasinya juga akan berubah. Yang ketiga, tidak ada detail nih, dokumen-dokumen apa aja yang perlu kita bawa pada saat pengambilan foto. Ini merupakan hal yang sangat krusial menurut gue pribadi. Oke, pada saat proses registrasi itu, karena udah pernah punya pengalaman ngurus di kantor imigrasi Jakarta Timur, ya udah gue akhirnya coba bikin di kantor imigrasi Jakarta Timur lagi, karena dari segi tempat gue udah tahu nih di mana lokasinya. Pada saat itu 30 Januari melakukan pendaftaran dan juga pembayaran melalui M-Paspor. Kemudian gue mendapatkan email konfirmasi menyebutkan bahwa pembayaran kita sudah diterima dan mohon dibawa berkas-berkas yang dibutuhkan. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan. Gue sebenarnya udah worry banget, ini berkas yang dibutuhkan tuh apa aja. Pengalaman di tahun 2020 lalu gue juga samar-samar mikirnya pada saat itu adalah sistem ini udah online
Dan sistem online itu nggak baru setahun 2 tahun dijalankan di Indonesia. Ini udah ada sekitar 5 tahunan di Indonesia. Dan gue berharap setelah pandemi mungkin ada percepatan teknologi yang membuat sistem ini menjadi lebih seamless. Dalam artian submit online semuanya, jadi nggak perlu ada berkas-berkas yang diberikan lagi. Kalau ditunjukkan mungkin berarti itu bukti fisik ya, dokumen asli. Jadi dengan positive thinkingnya gue pada saat itu, karena udah daftar online, di tanggal 3 Februari gue datang ke kantor imigrasi Jakarta Timur gitu. Pada saat pendaftaran ulang, gue buka lagi nih aplikasi M-Paspornya gitu, karena diminta bukti pendaftarannya. Ternyata aplikasinya error lagi, nggak bisa dibuka gitu. Akhirnya pada saat itu aku menunjukkan email pendaftarannya. Yaudah, aku tunjukkan email pendaftaran dan sudah sesuai di sistem mereka, juga harusnya sudah terlihat gitu. Tapi pada saat itu petugasnya meminta kita untuk melakukan print email pendaftaran tersebut. Iya, sontak pada saat itu aku langsung kayak, hah? Minta print gitu, untuk apa gitu kan? Karena nggak ada info nih untuk bawa print email bukti pendaftaran. Terus aku tanyalah, kenapa nih perlu di print? Kan sudah daftar online, bisa dicek secara langsung by system gitu. Tapi petugas itu entah kurang teredukasi untuk menjawab atau gimana, tapi mereka hanya bilang kayak, oh iya, kualitas di aplikasi jelek soalnya, jadi perlu di print. Dan pada saat itu jujur gue kayak, kualitas di aplikasi jelek soalnya, jadi perlu di kayak di saat itu gue bingung aja korelasinya apa pertanyaan gue dengan jawaban dari petugasnya gitu. Tapi kayak ya udah, dia menyarankan kita untuk print di lantai 2 gitu, karena proses pengambilan foto itu ada di lantai 2 gitu. Ternyata pas gue nyampe ke lantai 2, dihimbau kembali sama petugas di sana kalau tetap dibutuhkan fotokopi KTP, fotokopi paspor lama, dan juga print email pendaftaran. Bahkan di sana sudah ada koperasi yang menyediakan itu semua, layanan fotokopi dan juga print. Dan sudah banyak orang-orang yang ngantri di sana karena mereka semua diwajibkan untuk melampirkan fotokopi-fotokopi tersebut pada saat pengambilan foto. Yap, karena pada saat itu gue nggak bawa fotokopiannya, jadi gue harus antri juga di sana. Jadi buat kalian yang nggak mau end up di antrian print-printan, better untuk siapin semuanya itu dari rumah. Siapin berkas fotokopi KTP dan juga KTP asli, fotokopi paspor lama, print email pendaftaran, dan yang keempat itu materai 10.000 gitu. Dan buat jaga-jaga perlu juga bawa boleh ijazah atau akta lahir. Intinya di dalam dokumen tersebut tertera nama orang tua kalian. Jujur, sebenarnya gue bukan mempermasalahkan terkait kesiapan kita membawa berkas-berkas tersebut, tapi lebih ke aku pribadi menyayangkan sistem online di Indonesia yang belum disupport dengan manajemen data yang proper juga di Indonesia. Dalam artian, dari segi sistem kita boleh lebih seamless nih, nggak perlu lagi ngantri, menghemat waktu. Tapi kenapa pada saat pelaksanaan sistem online itu belum bisa digunakan secara optimal? Kita tetap harus menggunakan berkas-berkas yang di print fisik yang akan mengalami penumpukan yang pada akhirnya juga akan menjadi limbah gitu buat negara kita sendiri gitu. Kenapa enggak ketika pemerintah menyiapkan alokasi anggaran untuk budget dalam pembuatan aplikasi, mereka juga memberikan fokus yang besar juga dalam manajemen data. Dan yang kedua, penyebaran informasi yang belum optimal. Pada saat itu sebagai masyarakat awam, aku sangat menyayangkan gitu, kenapa pada email tidak dijabarkan berkas-berkas apa saja yang diperlukan. Bayangkan ketika seseorang atau seorang pekerja swasta gitu ya, yang sudah merelakan waktunya untuk cuti 1 hari, untuk menyediakan waktunya nih untuk mengurus paspor gitu. Tapi harus end up dengan berkas yang ketinggalan ataupun berkas yang dia harus bolak-balik dari rumah ke kantor imigrasinya. Kita harus memposisikan juga sebagai orang itu yang mungkin rumahnya atau lokasi domisilinya itu jauh dari kantor imigrasi. Nah, 2 hal ini sebenarnya hal yang sangat krusial. Mungkin ini bisa jadi perbaikan untuk Dirjen Imigrasi Indonesia. Itu dia pengalaman aku saat mengurus paspor di kantor imigrasi Indonesia. Hopefully kalian gak mengalami hal yang sama seperti yang aku rasakan. Dan perlu di take note juga, kejadian ini aku ambil dari pengalaman pribadiku pada tanggal 3 Februari 2023. Kalau kalian baru aja nonton video ini, please
make sure double cross check ke informasi atau kebijakan baru yang ada di website dari Dirjen Imigrasi Indonesia. Thank you for watching and jangan lupa subscribe and like. Bye!